Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Rabu 21 Agustus 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada 1 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai 21. 1 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai 21. Pentabisan bait suci. Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Pada waktu itu, Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puang orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dari segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah tempat yang kupilih. Tuhan, kehadiran dan kediamannya adalah bagian dari yang tidak bisa dipisahkan dalam sejarah Israel, baik pada era perjalanan Kanaan maupun ketika mereka menjadi satu bangsa di bawah pemerintahan raja-raja Israel. Pada masa itu, kehadiran Tuhan selalu disimbolkan dengan tabut perjanjian yang senantiasa dibawa oleh sekelompok imam dan ditempatkan pada media khusus sebagai simbol tempat dia berdiam. Perikop ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ayat 1 dan sampai 13 yang terfokus pada kehadiran Tuhan dalam baitnya yang telah selesai dibangun dengan membawa masuk semua kelengkapan kemah pertemuan bait itu sendiri, tidak hanya di Gibea tetapi juga di kota Daud. Salomo mengumpulkan para tua-tua kepala suku dan leluhur orang Israel untuk ibadah pentabisan bait suci. Awan yang memenuhi rumah Tuhan menjadi penanda kehadirannya yang membuat imam tidak dapat melanjutkan ibadah kebaktian. Kedua ayat 14 sampai 21 menegaskan dasar pendirian bait suci yang semula telah ditetapkan Tuhan sendiri. Salomo menyadari bahwa dirinya hanya alat Allah untuk melakukan pekerjaannya. Tuhan memilih dan menetapkan kediamannya. Bait Allah kini tidak ada lagi, tetapi tidak berarti Tuhan tidak mempunyai tempat berdiam. Kediamannya bukanlah batu yang mati, sebaliknya seluruh kepenuhan Allah berkenan berdiam dalam Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 19. Setelah membangun gerejanya, jemaat adalah kepenuhan Kristus dalam dunia. Efesus 1 ayat 23. Yesus merupakan keselamatan bagi dunia sebagaimana Allah menyelamatkan dan membebaskan Israel. Sementara gereja sebagai kepenuhan Kristus dalam dunia adalah saksi untuk memberitakan keselamatan dari Tuhan melalui Yesus. Gereja tidak mencari kemuliaan dalam dunia, tetapi semata-mata menjadi alat bagi pekerjaan di tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.